pagi, Miss. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Pak. Pagi, Miss. Pagi. Angkat dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Bapak Ibu guru, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak Pendeta juga selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita pada pagi hari ini, perayaan Paskah SDK BPK Penambur Rengas Dengklok. Tapi sudah ditunggu-tunggu ya, kemarin sudah persiapan banyak. Nah, inilah puncak acara kita. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mengikuti perayaan Paskah pada pagi hari ini. Ya,
tentunya tahu ya, ketika kita berada di Zoom, yang pertama adalah kita harus matikan mikrofon, ya, matikan mikrofon dan dibuka ketika anak-anak tadi berinteraksi dengan Bapak Pendeta atau dengan Bapak Ibu Pengurus ya. Baik, yang kedua, nyalakan kamera. Bagaimana kita bercita-cita kalau kamera saja dimatikan? Sedih kan? Ya, sedih pasti ya. Kalau di sini apa lagi yang kelihatan nih? Kan kita mau bercita-cita bersama, jadi harus nyalakan kamera. Oke? Dan yang ketiga, kita hendaknya berdoa dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak sambil bermain dan melakukan hal yang lain pada saat kita nanti beribadah, ya. Demikian pesan dari Ibu Yuni. Selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat Paskah. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, di hari minggu pertama, 3 perempuan berjalan tertunduk, tanda duka. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki dan membersihkan luka-luka Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan, mereka teringat bahwa pintu goa tempat Yesus diletakkan tertutup batu yang besar dan berat. Siapakah yang membantu menggulingkan batu itu? Serdadu-serdadu Romawikah yang menjaga kubur itu atas permintaan para imam? Ketika dikubur, mereka terkejut. Batu yang besar itu sudah terguling. Mereka masuk ke dalam kubur, melihat malaikat Tuhan di sana, dan berkata kepada mereka bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit. Ia tidak ada dalam kubur itu lagi. Kemudian mereka pun segera keluar, pergi meninggalkan kubur itu, dan memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Dia yang telah mati di kayu salib kini telah bangkit. Bangkit. Ia bangkit bagi kita semua. Kebangkitannya memberikan kehidupan. Karena Yesus hidup, kita punya keberanian untuk melanjutkan hidup termasuk dalam situasi dan pergumulan di tengah pandemi COVID yang melanda dunia saat ini. Dalam rasa syukur atas kebangkitan Kristus bagi kita, marilah kita mempersiapkan hati untuk mensyukuri karyanya dalam ibadah Paskah hari ini. Shalom Bapak Ibu dan teman-temanku semua. Hari ini kita akan merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Yesus bangkit dan hidup selamanya. Kita menyerahkan diri Kristus.
Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Kubur kosong menjadi bukti bahwa Yesus telah bangkit. Ia menang atas maut. Mari wartakan berita sukacita kebangkitan Kristus dalam pujian Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Pembalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kaya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya semesta bintang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hai tinggalkan Magdala, haleluya. Itu Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Ya, adik-adik, Bapak Ibu guru semua, mari kita awali kebaktian Paskah kita pada pagi ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara. Kita saudara juga. Ariel, dengar deh. Tadi lagunya mengajak kita bersukacita ya. Lalu bersorak haleluya kan? Yesus bangkit. Wah, teman-teman yang ada di rumah, yuk kita angkat salib yang kita pegang dan bilang sama-sama ya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Sekali lagi bersama-sama ya teman-teman semuanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Ariel, dengar tidak? Yesus bangkit. Yesus bangkit. Aku juga dengar. Yesus Kan kita sebelah, kan? Yesus bangkit. Bangkit.
Yesus bangkit. Bingung deh. Bangkit. Gimana coba? Gimana coba kita bisa bersuka cita ya? Kan situasi saat ini kita masih pandemi. Sekolah masih online. Terus ibadah juga masih online. Belum lagi kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah. Aduh, ini semua gara-gara COVID ya. Semua jadi berubah. Iya benar, memang kita lagi GALAU. Karena kondisi yang terjadi kita juga KUATIR. Ada teman-teman atau saudara kita yang sakit, ada yang harus kehilangan mulai dari kehilangan pekerjaan, usaha, sampai kehilangan orang yang kita kasihi di tengah situasi ini. Tapi lagu tadi melanjutkan syairnya, kenapa kita bersuka cita dan bersorak haleluya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus bangkit. Wah. Apa ya artinya Yesus bangkit? Artinya kita nggak perlu galau, takut, dan khawatir lagi. Yesus bangkit berarti dia hidup dan memberikan harapan bagi kita. Yesus bangkit juga berarti ia hadir apapun dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Baik suka ataupun duka, baik senang atau sebaliknya sedih. Tertawa atau menangis, Yesus selalu hadir menemani kita. Wah, bersyukur ya Yesus bangkit. Bersyukur kita karena dia bangkit bagi kita semua. Kebangkitannya membuat kita menjadi berani untuk menjalani hidup ke depannya. Ya, berani hidup karena Yesus hidup. Marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan menaikkan pujian Alive, Alive. Semua, sebelum kita mendengar berita Paskah, pada saat ini terlebih dahulu kita mendengarkan Q&A tentang Paskah.
Halo Elizabeth. Halo Lause. Halo Feby. Halo Shalom. Halo Lause Baby. Menurut aku, kita bisa bernyanyi, menari, beribadah bersama-sama untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Aku dan keluarga aku bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Lebih peduli, berbagi dengan sesama, dan lebih berserah. Aku dan keluargaku selamat Lause Feby. Meneladani Tuhan Yesus dengan belajar mengampuni sesama. Arti Yesus disalib buat saya adalah tanda Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Lakukan perayaan Paskah dengan menyambut kebangkitan Tuhan Yesus yang rela disalib demi menebus dosa manusia. Berbuat kebaikan, aku dan keluarga aku dan teman supaya Tuhan senang. Elizabeth akan terus bersyukur, rajin berdoa dengan keluarga dan saling menolong sesama teman. Wah, jawaban yang bagus. Terima kasih Elizabeth. Sama-sama Lause. Nah, teman-teman, itu dia pendapat mereka tentang Paskah. Tapi supaya lebih jelas kita tahu apa itu Paskah, yuk kita mempersiapkan hati untuk dengar cerita Paskah dari Bapak Pendeta. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama Nun di Bukit yang Jauh. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu
Ya, adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi juga Ibu Bapak Guru semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Pendeta Hizkia. Nah, Pagi. udah siap buat dengar firman Tuhan? Siap dong. Oke, kalau sudah siap, mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau bilang sama Tuhan bahwa kita udah siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup. Dan pada pagi ini dalam perayaan Paskah, kami sama-sama ingin mendengar dan bahkan merenungkan firman Tuhan. Supaya kami semua dapat mengerti apa yang harus kami lakukan untuk mengucapkan syukur, untuk mengucapkan terima kasih, dan bahkan untuk menghargai kebangkitan Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, adik-adik, Bapak Ibu Guru, kita semua mau membaca firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini kita akan baca bersama dari Lukas pasal 24. Dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Nah, Alkitabnya udah siap adik-adik semua? Sudah. Ah, mantap ya. Ayatnya berapa, Pak? Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Nah, ini pasal terakhir dari kitab Lukas. Wah. Coba kitab Lukas setelah kitab apa? Markus. Wah, pintar, wis. Nanti dapat hadiah ya. Nanti Bapak Ibu Guru. Oke, ya. Adik-adik, Bapak Ibu, kita mau baca bareng-bareng, udah siap ya? Ya. Nah, supaya kerasa ramenya, karena ini adalah perayaan Paskah, kita mau sukacita bareng, kita saling membacakan ya. Kita saling membaca apa? Nanti Pak Pendeta akan membaca ayat 1, ayat yang ganjil. Teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu Guru membaca ayat yang genap. Mikrofonnya nggak apa-apa, boleh dibuka. Biar rame ya, kita kerasa perayaannya ya. Kita sukacita bersama ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Siap semuanya? Ya. Siap. Oke. Pak Pendeta mulai ya. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit setelah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu
semuanya itu kepada ke-11 murid, kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu Perempuan ialah adalah Maria dan dari Magdalena Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam kepada hatinya apa yang apa yang kiranya telah jadi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Adik-adik, coba Pak Pendeta mau tanya sekali lagi. Apakah hari ini kita semua bersuka cita? Bersuka cita. Kalau bersuka cita boleh kasih reaction love. Wah, ya. Di Zoom-nya kasih tanda tangan love. Wah, ya. Sukacitanya berapa? Kalau misalnya dari 0 sampai 10, siapa yang 10 di sini? Aku 10. Wah, kenapa 10? Karena lebih semangat. Semangat ya. Kemarin ada yang ini nggak di gereja, ada yang lomba cari telur nggak? Enggak ada. Telur cuma spin the wheel. Ada. Ada ya. Cari telurnya di rumah ya. Di gereja. Oh, di gereja ada. Menang nggak? Gereja. Terus ada ikut lomba apa lagi nggak kalau di Paskah? Biasa banyak lomba ya. Kuis Kuis Alkitab. Alkitab betul. Wah, sukacita semua. Kita. Nah, ya. Adik-adik semua, ya, hari Paskah gitu ya. Tadi kita hari ini sama-sama merayakan Paskah menjadi hari yang sukacita, hari yang penuh sukacita, benar? Makanya kalau Paskah itu biasa sering banyak lomba, ya. Terus tadi juga kita udah dengar ya Q&A, wah dari teman-teman, dari Bu Ari juga ya. Bagaimana apa sih Paskah itu gitu ya? Paskah itu adalah ketika kita, seperti lagu pertama tadi ya, kita mau merayakan bahwa Kristus bangkit. Nah, makanya Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, ayo kita semua bersukacita. Nah, puji Tuhan. Tadi ternyata banyak nih teman-teman yang katanya nilai sukacitanya 10. Wah, tepuk tangan dong buat kita semua, biar makin semangat. Wey. Jadi teman-teman, walau masih kecil gitu ya, walau masih SD, ternyata sukacita Paskahnya besar banget. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih siapa yang pertama kali ngasih tahu kepada dunia gitu ya, kepada kita semua bahkan sampai hari ini, siapa sih yang pertama kali kasih tahu soal Paskah? Kan ada malaikat kasih tahu ya, Tuhan Yesus itu udah bangkit. Nah, tadi ada tuh di Alkitab yang kita baca. Siapa yang pertama kali memberitakan Paskah? Wah, boleh. Siapa yang tahu boleh jawab. Malaikat-malaikat Tuhan. Dari malaikat siapa? Kan malaikat kasih tahu ke siapa tuh? Malaikat kasih tahu ke Maria Magdalena. Siapa aja tuh? Maria Magdalena. Terus? Yohana. Maria. Ibu Yakobus. Maria ibu. Wah, ya. Jadi kalau kata Alkitab ternyata wah ini semua pintar nih Miss. Pak Guru semua ya. Wah, semua tahu bahwa ternyata teman-teman yang pertama kali kasih tahu berita soal Paskah, bahwa sampai akhirnya kita semua bisa merasakan sukacita Paskah,
itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan bahkan juga perempuan-perempuan lain. Nah ini ya, jadi ada malaikat lalu kasih tahu kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, tapi ada yang menarik teman-teman. Ada yang menarik adik-adik semua. Ternyata Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus maupun Yohana pada saat itu, kalau kita lihat apa yang ada di ayat 5, apa yang sedang mereka alami sebenarnya. Ayat 5 menyatakan kepada kita bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Kira-kira kenapa nih teman-teman, adik-adik? Kok mereka awalnya sangat ketakutan? Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kuburan. Wah, Tuhan Yesus hilang ya. Tuhan Yesus nggak ada di dalam kubur. Dan luar biasa menundukkan kepala. Itu kita aja kalau takut ya, misalnya kalau ketemu guru gitu ya, habis ini Pak Pendeta ingat waktu seumuran adik-adik ya, kalau ketemu guru terus udah gitu kayaknya kita lagi takut, aduh nundukin kepala gitu ya. Jadi rasanya sangat takut. Dan teman-teman benar, ketakutan mereka adalah karena apa? Karena kubur Yesus kosong. Wah, mayatnya Yesus nggak ada, teman-teman. Kalau dulu kuburan itu bukan seperti sekarang ya, kuburan itu di tanah gitu ya. Ini seperti gambar tadi nih ya, teman-teman. Kuburan itu adalah seperti batu, seperti goa. Lalu gitu ya, seperti goa, lalu goanya itu ditutupi oleh batu yang sangat besar, gitu ya. Jadi kayak ruangan masuk ke goa. Kuburan zaman dulu seperti itu di itu ya, di Israel sana, di tanah Yehuda sana. Jadi bukan seperti sekarang kita ya, kuburannya di tanah, beda. Jadi makanya mereka bisa tahu. Karena apa? Batunya terbuka seperti di gambar ini ya. Lalu mereka masuk, wah mayatnya hilang gitu ya. Dan pada saat itu mereka takut bukan sekadar karena mayatnya hilang. Tapi saat itu murid-murid Yesus lagi dikejar-kejar sama tentara Romawi, sama orang-orang Yahudi. Karena dianggap ini adalah orang-orang pengikut Yesus, dianggap pemberontak. Wah, itu ya. Dianggap pokoknya yang menjadi lawan mereka. Jadi ketika mayat Yesus hilang, mereka takut kalau mereka dianggap yang mencuri. Yang mencuri mayat Yesus. Diancam mereka. Ya. Mereka sangat takut. Ada banyak hal yang membuat mereka jadinya takut sampai menundukkan kepala. Tapi luar biasanya teman-teman. Berita sukacita Paskah yang tadi kita semua bilang, siapa yang bersukacita? Wah, semuanya kita bersukacita. Hari ini kita disadarkan teman-teman lewat firman Tuhan. Ternyata berita itu lahir. Berita Paskah hadir dari mereka yang pernah merasa takut. Berita Paskah sampai kepada kita lewat perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan yang pernah merasa takut. Ini luar biasa. Teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu, ini luar biasa. Mungkin gitu ya. Orang yang pernah merasa takut kita anggap, wah itu nggak beriman. Mungkin ya ada yang bilang, wah masa gitu aja takut. Wah, atau kalau kita ke teman yang takut sampai nangis, ih cengeng gitu aja gitu ya. Seolah-olah ketakutan itu menunjukkan kalau kita lemah. Tapi ternyata berita sukacita tuh yang tadi sampai kita sukacita banget. Itu hadir, itu disampaikan oleh para perempuan yang pernah merasa takut. Nah, kalau gitu Pak Pendeta mau tanya nih. Kita pernah takut nggak teman-teman? Pernah. Nah,
Nah, Apa nih? Apa yang jadi ketakutan kita biasanya? Nah, Pak Pendeta. Kegelapan, kalau Kenzi nggak bisa lihat. Tapi Kalau Kenzi nggak apa? bisa lihat kegelapan. Nggak tahu, takut gelap ya. Terus Kenzi apa takut lagi? gelap kalau di dalam ruangan, kalau di luar nggak apa-apa, Oh, wajar. kalau di luar ruangan nggak apa-apa ya. Oh. Terus apa lagi ketakutan kita? waktu ditinggal orang tua. Takut ditinggal orang tua. Ada lagi yang pernah kita ngerasa setan gitu ya. Nonton film hantu. Takut film hantu ya. Terus apa lagi? Apa yang jadi ketakutan kita? Mati lampu. Gelap. Kalau lagi ulangan ada yang pernah takut nggak? Kalau lagi ujian? Nah, Pernah. Kenapa takutnya? takut nilainya jelek. Nilainya jelek. Jelek. Terus? Ini takut ulat. Bisa. Hah? Takut gak bisa mengerjakan. Wah, takut nggak bisa mengerjakan. Kalau kenaikan kelas ada yang takut nggak? Kalau bagi rapot? Takut. Takut. Kalau naik kelas. Ada. Takut nggak naik kelas ya? Iya. Wah, ya jadi kita banyak ya. Ada yang takut COVID di sini? Semuanya udah pernah Gak ngalamin. ada sih, tapi Pak. Udah pernah ngalamin ya? Wah. Udah pernah ngalamin. Wah, yang pernah ngalamin gimana? Sempet takut nggak dulu waktu COVID? Kayak kalau masa depan kayak gimana ya? Apakah terus menyebar sampai udah kayak Bikin khawatir aja gitu. Khawatir ya? mutasi lagi atau udah berakhir kira-kira? Oh gitu ya, ini menyebar lagi atau berakhir gitu ya? Kita masih ada khawatir. Nah, makasih nih adik-adik kesaksiannya ya. Ternyata memang banyak ya yang jadi ketakutan atau tadi di ibadah kita kekhawatiran, bener nggak ya? Kekhawatiran atau tadi GALAU apa tuh? Galau. Wah. Sekarang kita udah galau juga ya. Galau takut apa? Takut gelap tadi ya, takut nonton hantu, takut setan. Apa yang kita khawatirin kalau di dalam sekolah tadi ya, takut nggak bisa ngerjain ulangan, ujian, takut nggak naik kelas. Terus takut ya COVID, pernah dulu ngalamin, tapi sekarang kan udah menurun COVID-nya. Ini nanti naik lagi nggak ya penyebarannya? Itu menjadi kekhawatiran kita. Apa ya? Menasib kayak itu rabies atau apa? Ya jadi takut jadi kayak rabies gitu ya. Atau Wah, wabah banyak ya wabah penyakit juga ya, bener ya. Bukan hanya COVID aja gitu ya. Tadi rabies juga itu. Wah, masih banyak wabah. Dan itu teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu, itu memang menjadi ketakutan kita. Itu menjadi kekhawatiran kita. Itu menjadi GALAU, kegalauan kita. Dan itu teman-teman, adik-adik semua, itu adalah hal yang manusiawi. Hal yang biasa. Karena kita adalah manusia. Tapi dari firman hari ini, tadi ya seperti para perempuan yang ketakutan, tapi mereka bisa memberitakan sukacita. Ini menjadi sebuah pesan buat kita, kebenaran buat kita bahwa ternyata Yesus hidup, pernyataan bahwa Yesus hidup membuat kita bisa berani meski kita punya ketakutan. Yesus hidup membuat kita tetap bisa berani walaupun rasa takut itu masih ada di sekitar kita. Misalnya ya, COVID, wah sekarang COVID masih ada di sekitar kita. Tapi pesan bahwa Yesus hidup membuat kita berani. Ayo kita tetap berani untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan kita. Tetap berani. Wah nanti nih, semoga ya mudah-mudahan ya Miss, Pak Guru gitu, Sir, bentar lagi kita mau PTM gitu ya, tahun depan mungkin ya, tahun pelajaran ke depan. Nah kita punya berani untuk apa? Yuk kita hidup lagi. Karena apa? Karena kita punya jaminan. Nah, punya apa? Jaminan bahwa Yesus hidup membuat kita berani meski kita punya ketakutan.
Karena Yesus hidup, kita harus berani teman-teman. Walaupun apa? Walaupun nanti mati listrik. Jangan ketakutan, kita punya keberanian. Walaupun mati listriknya kita nggak bisa hindari. Tapi kita punya keberanian. Dan hari ini Pak Pendeta mau bagi tips teman-teman. Gimana sih supaya kita berani? Maksudnya apa sih berani di sini? Walau kita punya ketakutan. Nah, Pak Pendeta mau bagi tips berani hidup menjadi 3B. Wah, menjadi 3B. Apa ya 3B itu? Berani hidup karena Yesus hidup. Membuat kita berani, kita harus jadi 3B. B yang pertama apa? B yang pertama adalah menjadi benar. Artinya apa? Teman-teman, adik-adik semua, kalau kita berani karena Yesus hidup, maka kita sama seperti tadi para perempuan yang mengingat apa yang telah dikatakan Yesus di Galilea. Mengingat firman Tuhan. Dan bukan hanya mengingat, tapi melakukan firman Tuhan. Hidup benar. Ya. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus hidup, tadi kan di question and answer, apa kemudian yang bisa kita lakukan ketika kita merayakan Paskah? B pertama apa? Menjadi benar, ya. B pertama, menjadi benar. Jadi ini seperti gambar ini. Wah, ini kan si yang baju biru kayaknya ini ya habis makan kuenya mamahnya gitu ya. Tapi dia jujur berkata, ya siapa yang melakukan ini? Saya. Jujur, hidup benar. Nah teman-teman, kalau misalnya ada di sekitar kita, ada teman yang misalnya ngajak, yuk kita kerjasama waktu ulangan. Kan nggak ketahuan sama Bapak Ibu guru di Zoom. Kita bisa sambil WhatsApp-an. Wah, atau kita kerjanya bareng di rumah gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita bersukacita dan ingin bersyukur atas Yesus yang hidup, kita harus hidup benar. Jangan sampai kita jadinya nyontek, berbohong. Ya. Hidup benar, itu yang pertama. B yang pertama, ingat-ingat ya teman-teman, supaya kita berani kita harus 3B. B pertama adalah benar. Nah, B yang kedua apa teman-teman? B yang kedua adalah bertanggung jawab. Tadi ya para perempuan ketika malaikat bilang sebarkan berita kebangkitan, mereka bertanggung jawab, mengerjakan tanggung jawabnya. Nah itu juga dengan kita teman-teman. Kita mungkin ada ketakutan tadi ya, takut ujian nggak bisa ngerjain soalnya. Nah karena itu apa? Ya kita lakukan tanggung jawab kita, kerjain PR, kita lakukan tanggung jawab kita, belajar. Tadi kita punya kekhawatiran ya, aduh virus COVID ini masih ada atau udah berhenti ya, atau nanti nyebar lagi. Nah kerjakan juga tanggung jawab kita. Apa? Pakai masker kalau keluar. Lalu apa? Pakai ini hand sanitizer, cuci tangan. Nah kerjakan tanggung jawab kita. Wah takut dimarahin papa mama. Nah kerjakan juga tanggung jawab kita di rumah. Bantuin papa mama. Ya, dengan bertanggung jawab kita akhirnya bisa punya keberanian. Dan kita sedang mensyukuri Yesus yang hidup. Nah ini B yang kedua. Nah B yang ketiga teman-teman. Yang lebih hebat lagi adalah terus kemudian para perempuan memberitakan sukacita menjadi berkat untuk murid-murid lain. Murid-murid lain dikasih tahu Tuhan Yesus bangkit. Nah, jadi berkat teman-teman. Ternyata ketika kita mau jadi berkat, mau berbagi apa yang kita punya, jangan takut kita kekurangan. Karena apa? Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan kita. Jadi berkat, berbagi, peduli sama teman-teman. Tapi ingat ya, berbagi berkat juga harus dalam benar, dalam hidup benar. Jangan bilang, Pak Pendeta saya ingin berbagi berkat, bagi jawaban ulangan ke teman saya. Wah itu kan enggak hidup benar ya. Jadi berkat tetap dengan benar. Banyak teman-teman cara menjadi berkat. Nah
Pak Pendeta mau bagikan sebuah film singkat, cuplikan film singkat. Ini waktu Pak Pendeta masih kecil filmnya. Judul filmnya Patch Adam. Wah, teman-teman ada yang pernah dengar film ini? Nah, kalau kita belum pernah atau udah pernah, yuk kita nonton sekali lagi. Ini hal yang menarik. Kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi berkat. Ya, kita akan bersama-sama menonton film ini. Hi. Hi, What's your name? Cameron. Hi, Cameron. I'm Patch. I have a cold. Just a bit of a cold. Is my nose red? Oh, it is. It's red. What's that? You don't know? I don't either. Let's find out. Taxi! Try on you. It's working very well. Dokter ya, dokter anak dan lagi menghibur dan pasien anak ini. Kisses. Mind if I sit down? Hello, my friend. Hello. Oh, look out! What is going on here? Ya, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari film singkat itu? Jadi berkat itu ketika kita, tadi kan kita bersukacita ya di awal, dan kita bisa nularin sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita lewat hal-hal apa saja yang kita miliki. Nah, oleh karena itu teman-teman, berani hidup. Kita harus berani ya. Coba kakak mau tanya, siapa di sini yang berani hidup? Berani. Nah, oleh karena itu kita harus apa? Tadi menjadi 3B apa aja? B pertama apa? Baik. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman untuk kita merayakan Paskah dengan hidup benar, hidup bertanggung jawab, dan hidup jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman.
Baik, anak-anak, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu mendengarkan puisi dari kelas 1 dan kelas 2. Jejaknya, melanjutkan warta gembira dimanapun aku berada. Terima kasih buat teman-teman kelas 1 dan 2 atas puisinya yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Sebelumnya, kita akan bernyanyi, Rayakan Yesus, Rayakan. 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 Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu Guru, mari kita juga bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman Tuhan hari ini telah mengingatkan bahwa Yesus telah hidup. Bahwa Yesus hidup membuat kami harus menjadi pribadi yang berani. Saat kami mau menjadi benar, hidup benar,
saat kami mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan saat kami juga mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami semua dapat terus merayakan sukacita atas kebangkitan Yesus saat kami mau hidup benar, bertanggung jawab, dan menjadi berkat. Ya Tuhan, dalam doa ini kami ingin berdoa, ya Tuhan, kiranya dengan 3B ini, ketika kami bersama-sama merayakan Yesus yang hidup, kami juga terus memiliki keberanian walaupun ada banyak kekhawatiran, ketakutan di sekitar kami. Oleh karena situasi, oleh karena pandemi COVID yang masih melanda. Tapi kiranya ya Tuhan, kami terus memiliki keberanian untuk melangkah, keberanian untuk hidup, dan bahkan keberanian untuk kami terus berkarya dan bahkan menggapai cita-cita kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kami, SDK BPK Penabur Rengas Dengklok. Kiranya ya Tuhan, pembelajaran yang saat ini masih dilakukan secara daring, secara online. Kiranya semua proses yang ada berjalan dengan lancar. Para guru, Bapak Ibu guru, dan kami sebagai siswa-siswi juga tetap memiliki semangat dan sukacita dalam setiap proses pembelajaran yang dijalani. Tak lupa kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk Yayasan BPK Penabur. Kiranya Tuhan, yayasan yang mengelola sekolah kami ini dapat terus menjadi berkat, menjadi badan pendidikan yang terus mengamalkan iman, ilmu, dan pelayanan di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap karyanya. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami ingin berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintah pusat hingga daerah maupun di lingkungan kami masing-masing. Agar mereka semua memiliki hikmat kebijaksanaan untuk menentukan kebijakan negara, khususnya di tengah masa pandemi dan melalui masa krisis ini. Tuhan juga berkati dunia kami ya Tuhan. Sembuhkan dunia kami, baik dari peperangan, baik dari bencana-bencana, dan juga sembuhkan dunia kami dari kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Sehingga dunia ini pun tetap bersorak bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit untuk semua ciptaannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan memberi hidup untuk kami semua. Amin. Halo Pak Pendeta, ini contohnya Seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus yang merespon kebangkitan Yesus dengan menceritakannya kepada rasul. Maka kita juga diajak untuk merespon kebangkitan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Persembahan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan. Di sekolah kita, persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan dengan cara berbagi kasih kepada orang-orang yang berkekurangan melalui berbagi sembako dan takjil. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengasihi kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita saksikan video berikut ini sebagai bentuk persembahan dari TK dan SD BPK Penabur Rengas Dengklok.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. BPK Penabur Rengas Dengklok. Teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita saksikan bersama-sama adalah bentuk persembahan kita, keluarga besar BPK Penabur Rengas Dengklok. Untuk merespon persembahan yang baru saja kita saksikan, mari kita bernyanyi
Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, dikau abadi jaya dan megah, turun maha sorga putih cemerlang, kubur ia buka. Dikau yang bangkit maha mulia, dikau abadi jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias yang kita teduh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertegun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, dikau abadi jaya dan megah. Tuhan ku hidup, kabut pun lenyap, Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah Tuhanku, kemenanganku, Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, dikau abadi jaya dan megah. Mari teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini sebagai ungkapan syukur atas karya Tuhan dalam hidup kami, dapat berbagi kepada setiap orang yang membutuhkan di sekitar kami. Jadikanlah kami selalu dalam berkat dengan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan kepadamu. Kami panjatkan doa ini. Amin. Baik anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini, kita akan bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Paskah. Tetapi sebelum kita mendengar sambutan tersebut, mari kita melihat persembahan lagu dari Eskur Mandarin. Ini dia, Yesu Aiwo.
Terima kasih teman-teman dari Eskul Mandarin. Saatnya kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua Panitia Paskah, Miss Yuni. Saya persilahkan. Terima kasih Ariel dan Bapak Lian. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semua. Pagi. Wah, ceria sekali, terima kasih. But I'm hungry. And oh yeah, ada what? Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Pengurus BPK Penaburengas Dengklok, Bapak Pendeta Hizkia, PLT Koordinator Lokasi Mistere, Ibu Kepala Sekolah TKK BPK Penaburengas Dengklok, Bapak Kepala Sekolah SDK BPK Penaburengas Dengklok, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati, serta anak-anak yang terkasih dalam ruang Zoom perayaan Paskah SDK BPK Penaburengas Dengklok. Puji syukur kepada Tuhan karena perayaan Paskah pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak semua ya dalam memeriahkan Paskah pada tahun ini. Tema kita kali ini adalah berani hidup karena Yesus hidup. Dalam setiap kesusahan yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai, sehingga hendaknya kita selalu bersuka cita dan mengucap haleluya karena Yesus bangkit. Ya. Miss Yuni mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap persiapan-persiapan yang sudah anak-anak dan Bapak Ibu Guru lakukan dalam proses sebelum perayaan Paskah pada hari ini. Dan itu tentu sangat berharga untuk acara kita, karena dengan adanya persiapan dan kerjasama kita semua, acara pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dari mulai rapat, persiapan takjil, pembagian takjil, pengumpulan sembako, dan pembagian sembako yang nanti siang akan dilaksanakan ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk jerih lelah dan peran serta anak-anak, orang tua, dan Bapak Ibu Guru semua. Tanpa kerjasama kita semua tentu acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Ada yang panas-panasan di lapangan siang-siang ya, nari-nari, terus ada yang menghafal puisi, ada yang menghafal lagu, dan lain-lain sebagainya. Kalian luar biasa anak-anak. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga hal baik yang kita lakukan pada setiap proses perayaan Paskah pada tahun ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita dapat memberi berkat dan berdampak baik bagi sesama di sekitar kita. Ya, jangan lupa anak-anak ya yang sudah diberikan tugas untuk pembagian sembako pada siang hari nanti, diharapkan untuk ke sekolah 15 menit sebelum sebelum pembagian ya. Jadi jam 1 kurang 15 menit sudah sampai di sekolah ya, untuk persiapan, untuk briefing dan sebagainya. Iya. Demikian sapaan dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasama kita semua. Miss Yuni sangat bersyukur dan sangat bersukacita untuk pagi hari ini. Selamat mengikuti perayaan Paskah sampai dengan selesai. Selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth Ratna Yuniastuti untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan disapa kembali oleh Ibu Pengurus kita. Tetapi sebelumnya kita akan melihat penampilan dari kelas 3 dan kelas 4. Selamat menyaksikan. Come on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. Come on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything, he's good in every way. He is always there for us. He's good in every way. Pouring out
His awesome love. He's good in every way. He fills us up with peace and joy. He's good in every way. He gives us all we need and more. He's good in every way. Come on now, join, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything. He's good in every way. He is always there for us. He's good in every way. Pouring out his awesome love. He's good in every way. He fills us up with peace and joy. He's good in every way. He gives us all we need and more. He's good in every way. Come on now, join with me. Join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything. He's good in every way. Come on now, join with me, everybody sing. Everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything. He's good in every way. He's good in every way. He's good in every way. Terima kasih teman-teman untuk penampilan dance-nya. Nah, kalau tadi kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus BPK Penabur Rengas Dengklok yang diwakili oleh Ibu Frida Okianti. Mari Ibu, saya persilakan. Terima kasih Ariel, terima kasih Palian. Selamat pagi sebelumnya rekan-rekan pengurus. Selamat pagi Pendeta Hizkia, terima kasih untuk waktunya pagi ini bisa beribadah bersama kami BPK Penabur Rengas Dengklok. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih anak-anak yang sudah menyiapkan perayaan Paskah ini sangat luar biasa. Saya acungi jempol 2. Kalau punya 4, saya kasih 4. Saya bersyukur sekali, bahagia sekali pagi ini lihat anak-anak penuh sukacita. Saya mau tanya dengan ini ya, jujur ya, betul nggak anak-anak sukacita pagi hari ini? Coba pengen dengar. Betul nggak anak-anak sukacita? Sukacita, Bu Frida. Tapi ada satu tadi yang tanya, habis ini masih ada Zoom lagi nggak, Miss? Oh, katanya sukacita, kok pengen buru-buru selesai. Yuk sama-sama kita ikuti acara pagi hari ini sampai selesai ya dengan penuh sukacita. Bersyukur sekali pagi hari ini kita bisa merayakan perayaan Paskah dari awal hingga akhir. Anak-anak semua berkontribusi, Bapak Ibu guru berkontribusi, Bapak Ibu karyawan juga berkontribusi. Di antaranya ada Ibu Tere sebagai koordinator di wilayah sekolah BPK Penabur Rengas Dengklok. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama Bapak Ibu guru, siswa dan juga orang tua yang mendampingi anak-anak yang bersekolah di tempat kami di BPK Penabur Rengas Dengklok. Semoga sukacita atas kebangkitan Tuhan tidak hanya kita rasakan hari ini saja, tapi seterusnya selama kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, terutama pada saat kita mengikuti pelajaran di sekolah baik dengan Zoom maupun onsite ya. Demikianlah sapaan dari kami pengurus BPK Penabur Rengas Dengklok. Kami penuh sukacita, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan ibadah dan perayaan hari ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, anak-anak, demikianlah kata sambutan dari pengurus kita. Dan sekarang sebelum acara Paskah kita diakhiri dan menerima berkat dari Bapak Pendeta, kita akan melihat satu lagi penampilan dari Eskur menari. Ini dia. Selamat menyaksikan. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Terima kasih untuk semua anak-anak yang telah hadir hari ini. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam pengutusan dan menutup acara Paskah kita hari ini. Yesus bangkit. Yesus hidup. Ya, dia bangkit dan menang. Kebangkitannya memberi hari esok yang penuh harapan. Kebangkitannya memberikan kita keberanian untuk terus melangkah ke depan. Karena itu, mari kita bersukacita menyambut kehadiran Yesus, Tuhan dan sahabat kita. Mari kita pujikan sebab Dia hidup.
Ya, mari adik-adik, Bapak Ibu Guru, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Berani hidup karena Yesus hidup. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Wartakanlah berita Paskah kepada setiap orang dimanapun kita berada. Dan kini kita bersama-sama menerima dan menyambut berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus menggembirakan hatimu. Kiranya penyertaan Roh Kudus memampukanmu untuk terus memiliki keberanian menjalani hidup di tengah beragam situasi yang engkau hadapi. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah Paskah kita hari ini. Sebelum kita akhiri acara ini, terlebih dahulu kita melakukan sesi foto kepada Bapak Heru untuk melakukan dokumentasi. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu semua tolong pastikan kameranya hidup dan mohon untuk bisa bersabar karena ada 5 halaman ya. Oke, halaman pertama siap. 1, 2, 3. Ya, tunggu ya sebentar. Halaman kedua siap. Halaman kedua. Yuk senyum dulu. Masih ada yang belum buka kamera juga tuh. Yuk silakan. Ya, halaman 2. 1, 2. Halo Grace, belum hidupkan kamera nih. 1, 2, 3. Oke, berikutnya siap-siap. Halaman 3 ya. Halaman 3 juga masih ada tuh yang belum hidupkan videonya. Ya, pastikan videonya hidup. Halaman 3. 1, 2. Oh, Bu Teres ya. 3. Ya. Halaman berikutnya, halaman 4 ya, siap. Oke, halaman 4 masih ada juga tuh yang belum hidup videonya. Halaman 4, semuanya senyum dong. Halo Pak Ang, senyum. 1, 2, 3. Ya, 1 layar kembali ya anak-anak ya, masih tahan dulu karena nggak tahu kalian ada di halaman berapa. Halaman yang terakhir ya, siap. Halaman terakhir 1, masih banyak nih Albert, Darren yang belum hidupkan video. 1, jempolnya mana halaman 4 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Lian, sudah selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian semuanya dan anak-anak terkasih, demikian seluruh rangkaian acara ibadah Paskah kita hari ini. Saya Parsaulia Cimajuta dan saya Gabriel Meira Sopandi mengucapkan selamat merayakan Paskah.
Tuhan Yesus memberkati. Alian sama Ariel. Dadah. Bener masuk lagi. Idih, kulit mulu. Miss. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Sampai bertemu tanpa palanya. Jaga Paskah yang berikutnya. Terima kasih Pak. Dan saya ucapkan terakhir sekali terima kasih kepada Kasih, Bapak Pak. dan Terima Ibu kasih, untuk Bu. pelayanannya pada pagi hari ini di STK BPK Penabur Rengas Dengklok. Halo Pak Iskia. Ya, makasih Bapak Ibu. Masuk lagi nggak ke sekolah? Terima kasih Pak Pendeta. Pagi. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta. Dadah. Sehat semua ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. God said his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior life. Because He lies, I can face tomorrow. Because He lies, all fear is gone. Because I know He holds the future and live His word, the living just because He lies. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia Terima kasih semuanya. Terima kasih. Rekornya dihentikan Pak.
record.